Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bayangkan kalian ditinggal sendirian di rumah besar saat seluruh keluarga besar berangkat liburan mewah ke Bali, namun sebuah rahasia gelap tersimpan di balik senyum manis mereka. Aku, yang dianggap sebagai penjaga rumah yang tidak berguna, tidak sengaja melihat rekaman CCTV ruang tamu yang tidak pernah mereka matikan, dan di sanalah aku mendengar percakapan yang membuat jantungku berhenti berdetak. Mereka tidak sedang merencanakan liburan, melainkan sebuah jebakan yang akan menghancurkan hidupku selamanya dengan tuduhan yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh akal sehatku. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rumah itu terasa sangat luas, atau mungkin lebih tepatnya, terasa sangat dingin meski matahari Pontianak sedang terik-teriknya menyengat atap seng di luar sana. Aku berdiri di depan pintu utama, menatap punggung ayah, ibu, dan kakak-kakakku yang baru saja memasukkan koper-koper besar ke dalam bagasi mobil rental. Mereka akan terbang ke Bali selama seminggu, meninggalkan aku di rumah dengan tugas, menjaga keamanan, dan menyiram tanaman hias kesayangan ibu. Jangan sampai ada barang hilang, Raihan, ujar ayah dengan nada yang terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Aku hanya mengangguk, mencoba terlihat patuh meski hatiku merasa ada sesuatu yang ganjil sejak pagi tadi. Mobil itu akhirnya melaju keluar dari gerbang, meninggalkan debu yang beterbangan dan keheningan yang menyambutku seolah-olah rumah ini baru saja mati. Aku masuk kembali ke dalam, menutup pintu, dan menguncinya rapat-rapat, namun perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Aku berjalan ke ruang tamu, melihat perabotan yang tertata rapi, dan tiba-tiba mataku tertuju pada lampu kecil berwarna hijau yang berkedip di pojok langit-langit. CCTV ruang tamu itu masih menyala, sebuah teknologi yang biasanya hanya kami gunakan untuk memantau tamu atau kurir yang datang saat kami tidak ada di rumah. Biasanya, sebelum mereka pergi, ayah akan mematikan sistem kamera agar tidak membuang listrik, namun hari ini, dia sengaja membiarkannya tetap beroperasi. Awalnya aku berpikir itu adalah tindakan bijak untuk keamanan, tapi naluriku sebagai mahasiswa informatika yang terbiasa dengan logika sistem mulai merasa ada yang tidak beres. Aku mendekati monitor kecil di ruang kerja ayah yang terhubung langsung dengan server rumah, dan di sana, aku melihat riwayat rekaman yang tersimpan dari pagi tadi. Rasa penasaran itu mendorong jariku untuk menekan tombol playback, memutar ulang adegan yang terjadi di ruang tamu tepat sebelum mereka pergi tadi. Di layar, aku melihat mereka sedang berkumpul di sofa, suasananya jauh berbeda dari saat mereka berpamitan padaku di depan pintu tadi. Wajah mereka yang tadinya tampak terburu-buru dan panik, kini terlihat santai, bahkan ayah tertawa lebar sambil memegang map coklat tebal yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ibu sedang memoles kuku sambil sesekali berbisik sesuatu pada kakak tertuaku, sementara mereka semua tampak sangat puas dengan sesuatu yang sudah direncanakan. Aku mendekatkan telingaku ke speaker, mengatur volume agar suara percakapan mereka terdengar jelas di tengah sunyinya rumah. Sudah beres semuanya, kan? Suara ayah terdengar cukup lantang, memecah ketegangan yang mulai menyelimuti dadaku saat itu juga. Kakakku, Rian, mengangguk yakin sambil menepuk tas kerjanya. Sudah, ya? Dokumennya sudah saya palsukan dengan tanda tangan Raihan, dan akses ke rekening bank utama sudah saya alihkan atas nama perusahaan. Aku terdiam, mataku membelalak tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar dari rekaman yang seharusnya tidak boleh kulihat itu. Mereka sedang menjebakku. Mereka ingin menjadikan aku kambing hitam atas penggelapan uang yang entah bagaimana caranya sudah mereka lakukan secara sistematis. Fitnah itu begitu nyata, terdengar sangat rapi dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum rencana liburan ini dibuat oleh mereka. Aku merasa seolah lantai di bawah kakiku runtuh.
Dunianya yang selama ini kukira harmonis ternyata hanyalah panggung sandiwara yang penuh dengan duri beracun. Mereka menganggapku sebagai beban, sebagai anggota keluarga yang hanya bisa menyusahkan, dan sekarang mereka ingin membuangku ke dalam masalah hukum yang serius agar mereka bisa menguasai semua aset tanpa perlu membaginya denganku. Rasa marah mulai membakar dadaku, bercampur dengan rasa sakit hati yang amat dalam karena aku adalah anak yang selalu berusaha berbakti kepada mereka. Aku terus memutar rekaman itu, mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di tengkukku, karena aku tahu jika aku tidak mendapatkan bukti lebih, aku akan hancur dalam hitungan hari. Mereka berencana memanggil polisi tepat di hari mereka pulang, dengan tuduhan bahwa aku telah mencuri dokumen perusahaan dan menguras rekening saat mereka pergi berlibur. Rencananya sangat kejam, mereka bahkan sudah menyiapkan bukti palsu berupa jejak digital yang diarahkan dari laptopku, sebuah jebakan yang sangat licik bagi seseorang yang mengerti IT seperti mereka. Aku harus bertindak sekarang, sebelum mereka menyadari bahwa aku telah membongkar rencana busuk mereka melalui kamera yang mereka lupa matikan sendiri. Di luar, langit mulai berubah warna menjadi abu-abu, seolah turut menggambarkan kegelapan rencana yang sedang disusun keluargaku sendiri di balik punggungku. Aku duduk terpaku di kursi kerja, memikirkan langkah selanjutnya, sementara jam di dinding terus berdetak seolah menghitung sisa waktu kebebasanku yang semakin menipis. Mereka lupa satu hal, bahwa meski aku sering dianggap naif, aku adalah orang yang memegang kunci utama sistem keamanan rumah ini. Aku segera mengunduh file rekaman itu ke dalam hard disk eksternal, lalu menghapus akses mereka dari jarak jauh agar mereka tidak curiga bahwa aku sudah tahu semuanya. Tanganku gemetar saat memindahkan data, namun fokusku tetap tajam, karena aku tahu satu kesalahan kecil saja akan membuat mereka mematikan aksesku dan menghapus semua bukti fisik. Aku tidak lagi merasa sendirian di rumah ini, melainkan merasa seperti sedang berada di dalam kandang singa yang sedang menungguku lengah untuk menerkam. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa, dan bersiap untuk melakukan pembalasan yang akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka seumur hidup. Hari ini, statusku berubah dari seorang penjaga rumah menjadi seorang pemburu yang akan mengungkap kebenaran di tengah fitnah yang kejam. Aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki untuk bertahan hidup. Jika aku gagal, hidupku di masa depan akan habis di dalam penjara dengan tuduhan palsu. Aku mulai merencanakan langkah demi langkah dengan presisi, memastikan bahwa setiap bukti yang kupunya memiliki cadangan digital yang tersimpan di cloud yang tidak bisa diakses oleh mereka. Rumah besar ini kini menjadi laboratorium pribadiku untuk membongkar kebusukan orang-orang yang seharusnya melindungiku, namun justru menjadi predator yang paling berbahaya bagiku. Malam pertama di rumah yang sunyi ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk memainkan peran yang tidak akan pernah mereka duga. Malam pertama setelah mereka pergi adalah malam terpanjang dalam hidupku, di mana setiap suara derit pintu atau gesekan daun di luar terasa seperti langkah kaki ancaman. Aku tidak bisa tidur, mataku terus tertuju pada layar monitor, memantau pergerakan data dan mencoba meretas sistem perangkat lunak yang mereka gunakan untuk memalsukan dokumen-dokumen itu. Aku menemukan beberapa folder tersembunyi yang berisi detail transaksi perusahaan yang selama ini mereka rahasiakan dari pihak pajak dan auditor. Ternyata, selama ini mereka menggunakan namaku sebagai penanggung jawab atas segala aktivitas ilegal, sebuah fakta yang membuat amarahku mencapai titik didih. Aku mulai menyusun strategi, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menghadapi badai yang mereka kirimkan saat mereka kembali nanti. Aku sengaja membiarkan sistem keamanan tetap berjalan seperti biasa, namun aku memodifikasi log aktivitas agar seolah-olah aku tidak menyadari apapun yang sedang terjadi. Aku bahkan berpura-pura masih melakukan tugas harian, menyiram tanaman dan membersihkan ruang tamu, persis seperti yang mereka instruksikan melalui pesan singkat yang terus masuk ke ponselku. Mereka bertanya tentang kondisi rumah, memancing apakah ada sesuatu yang mencurigakan, dan aku menjawab dengan nada polos yang dibuat-buat. Keberhasilan mereka dalam memfitnahku bergantung pada kesiapan bukti palsu yang sudah mereka tanam di laptopku,
Dan tugasku adalah mengganti file-file tersebut dengan salinan asli yang menunjukkan transaksi sebenarnya. Itu adalah pekerjaan yang sangat berisiko, namun aku tidak punya pilihan lain jika ingin membersihkan namaku dari tuduhan penggelapan uang perusahaan yang nilainya tidak sedikit itu. Setiap kali ada notifikasi masuk di ponsel, jantungku berdebar kencang, takut jika mereka sudah mencium gelagat bahwa rencananya telah bocor. Aku harus tetap tenang, tetap bersikap sebagai anak yang patuh, sambil terus mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang akan membuat mereka tidak bisa berkutik nanti. Hari kedua, aku mulai mengunjungi beberapa kenalan yang mengerti hukum, menanyakan secara anonim tentang konsekuensi dari dokumen yang dipalsukan. Jawaban mereka membuatku semakin yakin bahwa jika aku tidak bertindak, masa depanku akan hancur lebur di balik jeruji besi atas kesalahan yang tidak pernah kulakukan. Aku memutuskan untuk mengumpulkan bukti pendukung lain, seperti mutasi rekening yang sebenarnya yang bisa kutarik melalui akses perbankan yang secara tidak sengaja tertinggal di laptop ayah. Ternyata, jumlah uang yang mereka pindahkan sangat besar, cukup untuk membuat mereka hidup mewah di luar negeri jika mereka berhasil menyingkirkanku dari negara ini. Ketidakadilan ini terasa semakin nyata saat aku melihat foto-foto liburan mereka di media sosial, di mana mereka tersenyum lebar seolah-olah tidak ada beban dosa sedikit pun. Mereka tampak begitu bahagia, menikmati hasil dari rencana yang akan membuat anak mereka sendiri menderita, sebuah ironi yang membuat hatiku sakit setiap kali melihat layar ponsel. Aku sempat menangis, meratapi kenapa keluargaku bisa menjadi sekejam ini, tapi air mata itu segera kuhapus saat aku teringat betapa liciknya mereka. Tidak ada waktu untuk bersedih sekarang, karena musuh sedang tertawa di sana, menungguku menyerah pada takdir yang mereka ciptakan. Suatu sore, hujan deras mengguyur rumah, membuat suasana menjadi semakin mencekam dan sunyi, persis seperti perasaanku yang sedang berkecamuk. Aku duduk di ruang tengah, menatap televisi yang menyala tanpa suara, memikirkan bagaimana cara menjatuhkan mereka tanpa membuat diriku sendiri terlihat seperti pelaku. Aku menyadari bahwa aku harus melibatkan pihak ketiga yang kredibel. Seseorang yang punya kuasa untuk membuka kedok mereka di depan publik dan hukum. Aku mulai menyusun laporan detail, mencatat setiap langkah yang mereka lakukan berdasarkan rekaman CCTV dan data transaksi yang sudah kubongkar habis-habisan. Setiap paragraf yang kutulis dalam laporanku adalah sebuah peluru, dan aku harus memastikan peluru itu tepat mengenai sasaran agar mereka tidak bisa bangkit kembali. Aku merasa seperti sedang bermain catur dengan maut, di mana setiap gerakan butuh perhitungan matang agar aku tidak kehilangan pion terakhirku. Aku mulai merasa lelah, tubuhku terasa pegal karena kurang tidur dan tekanan batin yang luar biasa, namun semangat untuk mengungkap kebenaran terus memacu adrenalin. Aku adalah mahasiswa yang diajarkan untuk jujur, dan aku tidak akan membiarkan ketidakjujuran mereka menjadi akhir dari perjalananku. Ada saat-saat di mana aku ingin menyerah, pergi dari rumah ini dan menghilang agar mereka tidak bisa menemukanku, namun aku tahu itu hanya akan membuat tuduhan mereka semakin kuat. Jika aku melarikan diri, aku akan dianggap bersalah, dan mereka akan memenangkan segalanya tanpa ada yang tahu bahwa mereka adalah dalang sebenarnya. Aku harus bertahan, harus tetap berada di sini sampai mereka kembali, dan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukanlah pion yang bisa mereka gerakan sesuka hati. Aku akan menjadi kejutan yang tidak pernah mereka bayangkan dalam skenario sempurna yang mereka susun dengan penuh kebohongan. Di balik layar, aku terus memantau komunikasi mereka, dan akhirnya aku menemukan grup chat rahasia di mana mereka berdiskusi dengan orang kepercayaan untuk mengeksekusi rencana itu. Ternyata ada orang dalam, seorang akuntan yang selama ini bekerja dengan ayah, yang juga terlibat dalam konspirasi ini dengan imbalan bagian dari uang hasil kejahatan tersebut. Nama dan bukti keterlibatan akuntan itu adalah kartu as yang kupersiapkan untuk menghancurkan pertahanan mereka ketika mereka nanti pulang dan mencoba menyerangku dengan fitnah-fitnah itu. Aku merasa semakin kuat, karena sekarang aku tahu siapa saja musuhku dan bagaimana cara memutus rantai kejahatan mereka satu persatu. Malam itu, aku tidur dengan damai untuk pertama kalinya,
Karena aku tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap tidak peduli seberapa tebal kebohongan yang mereka bangun. Aku bermimpi tentang kebebasan, tentang kehidupan yang jauh dari drama keluarga yang penuh dengan racun ini, sebuah kehidupan yang akan kumulai segera setelah masalah ini selesai. Besok adalah hari-hari penentuan, di mana mereka akan pulang dan merasa sebagai pemenang, tanpa menyadari bahwa di ruang tamu rumah ini, sebuah bukti besar sedang menunggu untuk meledakkan rencana mereka. Aku sudah siap, aku sudah mengatur segalanya, dan aku menanti dengan tenang kedatangan mereka untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Hari kepulangan mereka pun tiba. Langit terlihat sangat cerah seolah-olah menertawakan rencanaku yang akan segera dieksekusi di rumah ini. Mobil mereka memasuki halaman dengan suara mesin yang perlahan mati, dan aku bisa mendengar tawa mereka yang terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenangan yang selama ini kubangun. Aku berdiri di ruang tamu, tepat di dekat posisi kamera yang merekam semua percakapan busuk mereka, menanti dengan detak jantung yang stabil dan pandangan yang tajam. Pintu terbuka, dan mereka masuk dengan wajah yang dibuat-buat lelah, berpura-pura seolah mereka sangat merindukanku setelah seminggu berlibur di Bali. "Raihan, kami pulang," teriak ibu dengan nada yang dibuat-buat manis, sementara ayah langsung menuju meja kerja dengan tatapan yang penuh dengan rencana jahat. Mereka tidak menyadari bahwa aku sudah mematikan sistem kamera di monitor, namun tetap menyimpannya di harddisk cadangan yang sudah kupersiapkan dengan sangat rapi. Mereka mulai melemparkan pujian palsu, menanyakan apakah rumah aman dan apakah aku sudah mengerjakan semua tugas yang mereka berikan selama mereka pergi. Aku menjawab dengan sopan, memainkan peranku dengan sempurna sehingga mereka merasa bahwa aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rencana mereka. Ayah kemudian duduk di sofa, mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di meja dengan gestur yang sangat dramatis dan penuh sandiwara. "Raihan, ada sesuatu yang harus kita bicarakan mengenai laporan keuangan perusahaan selama seminggu ini," ucapnya dengan suara yang dibuat sedingin es. Ibu dan kakak-kakakku duduk mengelilingiku, membentuk formasi seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis kepada terdakwa yang tidak bersalah. Aku melihat mereka saling melirik, memberikan kode-kode kecil yang menunjukkan bahwa mereka sangat menikmati momen di mana mereka akan menghancurkanku dengan fitnah ini. "Apa itu, yah?" tanyaku dengan wajah bingung, sengaja memancing mereka untuk mengeluarkan semua tuduhan yang sudah mereka siapkan dengan sangat mendetail tersebut. Ayah mulai membacakan tuduhan palsu, tentang uang yang hilang, dokumen yang dipalsukan, dan bagaimana semua jejak digital mengarah kepadaku sebagai satu-satunya orang di rumah. Mereka berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah aku sudah tidak punya jalan keluar lagi dari jebakan yang mereka pasang dengan sangat apik dan sistematis. Aku membiarkan mereka bicara terus, membiarkan mereka menggali lubang kubur sendiri dengan setiap kata kebohongan yang mereka ucapkan di hadapanku. Setelah mereka selesai, aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat mereka sedikit terkejut dan bingung dengan reaksinya yang tidak sesuai dengan harapan. "Apakah sudah selesai?" tanyaku dengan nada tenang, yang membuat suasana ruangan seketika menjadi tegang karena mereka merasakan ada yang tidak beres. Ayah mengerutkan dahi, "Kenapa kau diam saja? Kamu sudah tahu apa konsekuensinya, kan? Kamu akan kami laporkan ke polisi atas penggelapan uang perusahaan." Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang membuat mereka semakin gelisah dan saling memandang dengan penuh kecemasan. "Sebelum kalian melapor ke polisi, mungkin ada baiknya kalian melihat ini dulu," kataku sambil menyalakan layar besar di ruang tamu yang sudah kuhubungkan dengan harddisk eksternal. Aku mulai memutar rekaman percakapan mereka tepat seminggu lalu, saat mereka merencanakan jebakan itu di ruangan yang sama persis dengan tempat kami berdiri saat ini. Wajah mereka berubah pucat pasi, matanya membelalak melihat bukti nyata dari kejahatan yang mereka kira tidak ada yang tahu selama ini. Suara mereka sendiri menggema di ruangan itu, menjelaskan dengan detail bagaimana mereka memalsukan tanda tanganku dan mengalihkan dana perusahaan. Ini tidak mungkin," gumam Rian, kakakku,
yang suaranya gemetar hebat karena dia tahu bahwa bukti ini akan menghancurkan karir dan reputasinya selamanya. Ibu mencoba mendekat, mungkin ingin merebut harddisk itu dari tanganku, tapi aku sudah bersiap dan mundur selangkah dengan tatapan yang sangat tegas. Jangan mendekat, kataku dengan suara yang penuh penekanan, membuat mereka terdiam kaku karena mereka baru sadar bahwa aku memegang kendali penuh atas situasi ini. Mereka yang tadi begitu berkuasa, kini terlihat seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan, tanpa ada jalan keluar yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Aku menjelaskan bahwa aku sudah memiliki semua bukti transaksi asli, rekaman percakapan, dan keterlibatan akuntan yang mereka gunakan untuk melakukan aksinya. Aku juga memberitahu mereka bahwa salinan dari bukti-bukti ini sudah kusimpan di beberapa tempat aman, jadi menghancurkan harddisk ini pun tidak akan ada gunanya sama sekali. Mereka benar-benar hancur, pertahanan mereka runtuh seketika, dan atmosfer di dalam rumah yang tadinya penuh dengan rencana jahat kini berubah menjadi sunyi mencekam karena ketakutan. Aku melihat mereka menangis, memohon agar aku tidak melaporkan mereka ke pihak berwajib, sebuah pembalikan situasi yang sangat memuaskan bagiku. "Kenapa kalian lakukan ini padaku?" Tanyaku dengan suara yang penuh kekecewaan, menatap mata ayah yang kini terlihat sangat tua dan lemah karena beban kebohongannya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya suara isak tangis yang terdengar dari ibu yang tidak bisa lagi menutupi rasa malu dan bersalahnya di depan mata anaknya sendiri. Aku merasa menang, tapi kemenanganku terasa pahit karena aku harus berhadapan dengan keluargaku sendiri dalam situasi yang sangat tidak manusiawi seperti ini. Mereka bukan lagi keluarga yang kucintai, mereka adalah orang-orang asing yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan harta, bahkan jika harus mengorbankan darah dagingnya sendiri. Malam itu, mereka duduk di lantai, mengakui segala perbuatan mereka dan menceritakan alasan di balik rencana jahat itu, yang ternyata didorong oleh utang besar yang melilit perusahaan. Mereka pikir dengan mengorbankanku dan mengambil uang perusahaan, mereka bisa menutupi semua masalah keuangan mereka tanpa harus kehilangan aset-aset berharga. Namun, mereka lupa bahwa kejujuran adalah aset yang paling berharga, dan kebohongan yang mereka bangun hanyalah rumah kartu yang akan roboh oleh angin sedikit saja. Aku mendengarkan pengakuan mereka tanpa rasa iba, karena aku tahu bahwa keputusan mereka untuk memfitnahku adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sangat dingin, tidak ada lagi canda tawa palsu atau rencana-rencana licik yang biasanya menghiasi setiap percakapan mereka. Aku memutuskan untuk tidak melaporkan mereka ke polisi, bukan karena aku memaafkan mereka, tetapi karena aku ingin mereka merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri di depan hukum perusahaan. Aku menuntut mereka untuk mengembalikan semua uang yang mereka ambil, membubarkan perusahaan yang bermasalah itu, dan menyerahkan semua kendali aset kepadaku sebagai jaminan. Mereka setuju tanpa perlawanan, karena mereka tahu bahwa pilihanku adalah yang terbaik bagi mereka agar tidak berakhir di penjara. Proses penyelesaian masalah itu sangat panjang dan melelahkan, melibatkan pengacara yang kupilih sendiri untuk memastikan setiap poin perjanjian ditepati oleh mereka. Mereka harus menjual beberapa aset untuk menutupi utang yang mereka buat, sementara aku mulai menata hidupku kembali dari nol dengan cara yang bersih dan jujur. Hubunganku dengan mereka hancur total, kami tinggal di satu rumah tapi seolah hidup di dunia yang berbeda, dengan komunikasi yang sangat minim dan penuh kecanggungan. Setiap kali kami bertemu di meja makan, suasana terasa seperti di pemakaman, di mana tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di antara kami. Aku mulai fokus pada studiku, mengejar ketertinggalan yang sempat terjadi karena tekanan batin selama masa-masa sulit itu berlangsung di rumah. Aku juga belajar untuk lebih selektif dalam mempercayai orang, bahkan keluarga sendiri, karena kejadian ini mengajarkan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibuktikan dengan tindakan. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang mereka katakan di belakangku, karena aku sudah tahu siapa mereka yang sebenarnya di balik topeng yang mereka pakai setiap hari. Aku menjadi lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang kuambil,
baik dalam urusan pendidikan maupun urusan hidup sehari-hari. Seringkali aku duduk di tempat yang sama di ruang tamu, menatap kamera yang kini sudah tidak lagi merekam apa-apa karena aku yang mengontrol sistemnya sekarang. Terkadang aku teringat pada momen-momen indah saat kami masih utuh. Sebelum keserakahan merusak segalanya dan mengubah keluarga kami menjadi sekelompok orang yang saling bermusuhan. Namun, aku segera menepis pikiran itu, karena aku tahu bahwa masa lalu tidak akan pernah kembali dan aku harus melihat ke depan untuk masa depanku sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam penyesalan, dan aku memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi perkembangan diriku. Mereka mulai menunjukkan perubahan, terutama setelah mereka kehilangan kenyamanan hidup yang mereka nikmati sebelumnya karena keserakahan mereka sendiri. Ayah mulai bekerja kembali dengan cara yang lebih sederhana, ibu tidak lagi sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, dan kakak-kakakku mulai mencari pekerjaan yang layak. Aku melihat usaha mereka untuk memperbaiki diri, tapi aku tetap menjaga jarak agar tidak lagi terjebak dalam permainan mereka yang licik. Aku tidak membenci mereka, tapi aku juga tidak bisa memberikan kepercayaan yang sama seperti dulu karena luka yang mereka torehkan sudah terlalu dalam. Aku merasa bahwa kejadian ini adalah ujian kedewasaan bagiku, sebuah tamparan keras dari Tuhan untuk menyadarkanku akan realitas dunia yang sebenarnya sangat kejam. Aku belajar untuk menjadi orang yang lebih tegas, lebih visioner, dan lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin akan datang lagi di masa depan. Setiap malam, aku selalu bersyukur karena aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan sebelum semuanya terlambat dan aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku merasa bahwa pengalaman ini telah mengubahku menjadi versi yang lebih baik dari diriku yang dulu, yang terlalu naif dan mudah dibohongi oleh keadaan sekitar. Di luar rumah, aku mulai membangun jaringan dengan teman-teman yang memiliki integritas tinggi, belajar dari mereka bagaimana cara mengelola hidup dan keuangan dengan baik. Aku sering berbagi pengalaman tentang pentingnya transparansi dalam berbisnis, agar orang lain tidak mengalami apa yang pernah menimpaku di masa lalu. Ternyata, ceritaku memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk lebih berhati-hati dengan orang-orang terdekat mereka dalam urusan bisnis atau harta benda. Hal itu memberiku kepuasan batin yang luar biasa, karena aku tahu bahwa dari keburukan yang menimpaku, ada hikmah besar yang bisa diambil oleh orang lain. Kini, aku merasa lebih tenang, tidak ada lagi rasa takut yang menghantui setiap malam saat aku berada di rumah sendiri. Aku telah membuktikan bahwa dengan keberanian dan kecerdasan, aku bisa melawan ketidakadilan dan membalikkan keadaan menjadi milikku. Rumah ini sekarang menjadi tempat yang nyaman bagiku, bukan lagi kandang singa yang penuh dengan ancaman, karena aku telah menetapkan batasan yang jelas bagi setiap orang yang tinggal di sini. Aku tidak butuh validasi dari keluarga lagi untuk merasa berharga, karena aku tahu bahwa nilaiku ditentukan oleh tindakan dan keputusanku sendiri. Aku terus menekuni dunia IT, mencoba mengembangkan aplikasi keamanan yang mungkin bisa membantu orang lain agar tidak mengalami nasib yang sama denganku. Aku merasa bahwa inilah jalan yang Tuhan gariskan untukku, menggunakan bakatku untuk melindungi diri sendiri dan mungkin juga orang banyak. Aku tidak menyimpan dendam, aku sudah melepaskan semua beban masa lalu itu agar aku bisa melangkah dengan lebih ringan menuju masa depan yang lebih cerah. Hidup memang penuh dengan kejutan, terkadang kejutan yang sangat pahit, tapi jika kita mampu menghadapinya dengan kepala tegak, maka hasil yang manis akan menunggu di ujung jalan. Aku yakin bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya, meski jalannya sangat sulit dan penuh dengan rintangan yang membuat kita ingin menyerah. Aku berdiri di depan jendela, melihat matahari terbenam dengan warna jingga yang indah, merasa damai dengan diriku sendiri dan segala yang telah terjadi. Aku telah memenangkan pertempuran hidupku, dan aku siap untuk menghadapi apapun tantangan yang akan datang selanjutnya dengan penuh keyakinan. Hidupku adalah tanggung jawabku, dan aku akan menjaganya dengan sebaik-baiknya, tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Waktu terus berlalu, dan rumah itu kini benar-benar menjadi tempat yang tenang, tidak ada lagi suara-suara sumbang atau rencana-rencana jahat yang membisik di balik tembok.
Aku berhasil menata kembali hidupku, menyelesaikan kuliahku dengan nilai yang memuaskan, dan bahkan memulai usaha kecil-kecilan di bidang pengembangan perangkat lunak sesuai dengan minatku. Mereka, keluarga yang dulu mencoba menjatuhkanku, kini hidup dalam kesederhanaan yang mereka terima sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka di masa lalu. Kami hidup berdampingan di bawah satu atap, namun dengan kehidupan masing-masing yang sangat terjaga dan terpisah secara emosional. Terkadang, saat suasana malam sedang hening, aku masih suka membuka rekaman CCTV lama itu, bukan untuk mencari kesalahan mereka lagi, tapi untuk mengingatkan diriku akan pentingnya kewaspadaan. Itu adalah pengingat bahwa di balik senyum paling manis pun, bisa jadi ada niat yang paling busuk, dan bahwa integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Aku merasa bersyukur atas apa yang telah kulalui, karena pengalaman itu telah membentukku menjadi pria yang jauh lebih dewasa dan tangguh dalam menghadapi badai kehidupan. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk mengatasinya sendiri. Aku telah memaafkan mereka dalam hati, namun aku tetap tidak bisa memberikan kepercayaan penuh seperti yang dulu pernah kuberikan kepada mereka. Memaafkan adalah untuk ketenanganku sendiri, agar aku tidak membawa beban kebencian yang akan menghambat langkahku untuk meraih cita-cita. Aku melihat perubahan pada diri mereka, usaha-usaha kecil yang mereka lakukan untuk meminta maaf lewat perilaku sehari-hari, meski tidak pernah terucap kata penyesalan yang tulus. Itu cukup bagiku, karena aku tahu bahwa penyesalan yang sebenarnya datang dari dalam diri mereka masing-masing, saat mereka harus hidup tanpa kenyamanan yang dulu mereka sia-siakan. Pelajaran terbesar yang kupetik adalah bahwa tidak ada rahasia yang benar-benar tersimpan selamanya, terutama di era digital seperti sekarang ini di mana jejak kita selalu terekam. Kejahatan yang dilakukan dengan niat yang licik pasti akan menemukan jalan keluarnya untuk terungkap, entah oleh pihak lain atau oleh keteledoran pelakunya sendiri. Aku menjadi saksi hidup bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mengungkap kebenaran di waktu yang tepat, saat semua kebohongan sudah mencapai puncaknya. Aku berjalan keluar rumah, menghirup udara segar sore hari di Pontianak, merasa bangga dengan pria yang sekarang berdiri di hadapan cermin. Aku bukan lagi Raihan yang naif, yang selalu menurut pada perintah tanpa bertanya apa tujuannya. Sekarang aku adalah sosok yang kritis dan mandiri. Aku yakin bahwa ke depannya, apapun rintangan yang kuhadapi, aku akan mampu melaluinya dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Aku punya rencana besar untuk hidupku, impian-impian yang ingin kuraih, dan aku akan menjaganya dengan integritas yang telah teruji oleh waktu dan konflik yang pernah kualami. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, tidak untuk diratapi, tapi untuk dijadikan pijakan agar aku bisa melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Sekarang, setiap kali aku mendengar suara kamera keamanan yang berbunyi, aku hanya tersenyum kecil karena aku tahu bahwa sistem itu kini bekerja untuk kebaikan. Tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi, tidak ada lagi ketidakadilan yang dibiarkan, karena aku adalah penjaga dari rumah dan hidupku sendiri. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun dengan intensitas yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih terarah dibandingkan dengan masa-masa penuh drama yang pernah menghancurkan mental kami semua. Aku merasa lega, merasa merdeka dari belenggu fitnah yang sempat mengikatku sangat erat di masa-masa awal liburan itu. Keluargaku mungkin tidak akan pernah sama lagi, hubungan kami mungkin tidak akan pernah sehangat dulu, tapi setidaknya kami hidup dalam kejujuran sekarang. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi fitnah yang saling melempar kesalahan, hanya ada kenyataan yang mungkin pahit namun setidaknya nyata dan jujur. Aku belajar untuk menerima bahwa tidak semua keluarga itu sempurna, dan terkadang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus bisa berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri. Aku telah menemukan jalanku, menemukan jati diriku, dan menemukan kedamaian yang selama ini sempat hilang dari hidupku. Jika kalian pernah merasa dikhianati oleh orang-orang yang kalian cintai, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian dan kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berjuang untuk apa yang benar, karena pada akhirnya,
kejujuran akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku menuliskan kisah ini agar siapapun yang membacanya bisa mengambil pelajaran berharga bahwa integritas adalah segalanya dalam membangun kehidupan yang bermartabat. Kita adalah penulis dari cerita hidup kita sendiri, dan aku memilih untuk menuliskan cerita yang penuh dengan keberanian, kejujuran, dan kemenangan atas segala bentuk kejahatan. Terima kasih telah mendengar ceritaku. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua untuk tetap menjaga integritas dan selalu waspada dalam setiap situasi. Ingatlah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik itu baik maupun buruk, dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita tanam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetaplah menjadi pribadi yang jujur dan berani, karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti kalian yang berani membela kebenaran. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi ujian hidup, apapun bentuknya, amin ya rabbal alamin. Kini, saatnya aku melanjutkan hidupku, menyongsong hari esok dengan senyuman dan harapan yang baru, karena masa lalu telah tuntas kuselesaikan dengan cara yang terhormat. Aku akan terus berkarya, terus belajar, dan terus menjadi sosok yang bisa dibanggakan oleh diriku sendiri di masa depan yang jauh lebih cerah dan bahagia. Sampai di sini kisahku, kisah tentang seorang anak yang dikhianati namun berhasil berdiri tegak dan menang melawan fitnah yang kejam. Salam hangat untuk teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam lindungannya dan selalu diberikan kemudahan dalam segala hajat dunia akhirat. Amin.